Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, sanallahu iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terakhir kita sudah menuntaskan secara umum sejarah tentang mazhab-mazhab, tentang perkenalan terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hari ini kita akan mencoba mempelajari sekaligus juga dalam pertemuan yang akan datang, yaitu tentang fikih toharoh menurut 4 mazhab. Tentunya kita membahas pengantarnya dulu, ya, tentang apa itu toharoh dan seterusnya, ya, barulah nanti kita akan coba secara detail membahas tentang toharoh menurut 4 mazhab tersebut. Ya, sudah masuk belum? Ya, sudah Ustaz. Ya, karena ini pengantar, maka kita akan melewati dahulu tentang apa sih toharoh, ya, sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana pandangan 4 mazhab terhadap beberapa perkara atau permasalahan yang biasa terjadi dalam urusan toharoh. Ya, secara bahasa toharoh diambil dari kata at-tahru yang artinya suci dan juga bermakna nazafah atau bersih. Kita sering mendengar kata an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis, ya, itu pepatah saja. Kebersihan sebagian dari iman. Adapun yang hadis berbunyi at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Kita lihat di dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini makna secara bahasa. Adapun makna secara fikih atau terminologi fikih, hiya ibaratun an ghusli a'dha'in makhsusah bisifatin makhsusah, yaitu sebuah ungkapan tentang mencuci, membersihkan anggota tubuh yang khusus dengan sifat atau cara yang khusus pula. Wa urifat aidan bi annaha, toharoh juga didefinisikan, yaitu zawalu hadatsin au khabatsin, menghilangkan hadas dan atau kotoran. Ada hadas, ada khabath. Ya. Au raf'ul hadas, atau mengangkat, menghilangkan, ya, hadas, au izalatun najas, atau izalatun najis, yaitu menghilangkan najis. Apa sih bedanya hadas dengan najis? Kalau najis itu materinya, benda, ya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan yang hewan itu tidak bisa dimakan, ya, ini materinya, bendanya, itu status pada materi najis. Kalau hadas itu kondisinya, seperti ketika ada orang habis BAK atau BAB, maka dia kondisinya sedang hadas. Yang dia keluarkan adalah najis, tapi kondisi orangnya sedang hadas.
Kalau orang itu junub, maka hadas besar. Jadi kondisi itu hadas. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Atau apa-apa yang semakna dengan keduanya atau sesuai gambaran keduanya. Ya, ini tohar, jadi menghilangkan. Jadi kalau kita mau ringkas, aktivitas menghilangkan kotoran dan najis serta menghilangkan kondisi hadas, maka itu tohar. Adapun kedudukan di dalam syariat, ini sesuatu aktivitas yang masyru'. Masyru' artinya diperintahkan, disuruh. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Kalau pakaian disucikan berarti apa? Menghilangkan najisnya. Ya, karena kalau pakaian kan nggak ngalamin hadas kalau pakaian. Ya, tapi pakaian bisa mengalami najis, yaitu ketika kena najis. Maka ketika disucikan, maksudnya hilangkan najisnya. Dalam ayat yang lain, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, nah kalau ini orangnya nih, ya kondisi orangnya junub, fatahharu, maka bersucilah, yaitu dengan cara mandi. Kalau najis dengan cara izalah, dihilangkan, dicuci, dilepas, dicopot. Ya, kalau hadas besar, maka dengan cara mandi. Hadas kecil dengan cara wudhu. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Pembukanya sholat adalah bersuci. Dengan kata lain, sholat tanpa bersuci, baik sadar atau lupa, tidak sah. Ya, karena dia belum bawa kuncinya. Sholat udah 2 rakaat, baru ingat, ya Allah saya belum wudhu. Maka dia batal. Ulangi sholatnya, wudhu dulu. Baik dia sholat seorang diri, atau jadi makmum, atau jadi imam. Maka ketika sadar dia belum wudhu, maka dia mesti menyudahi sholatnya, dia wudhu dan dia ulangi sholatnya. Karena dia belum membawa kunci sholat, yaitu bersuci. Dalam hadis yang lain, at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Baik ya, ini kedudukan di dalam syariat ya sangat vital sebagai awal dari keabsahan ibadah kita. Khususnya pada sholat, kemudian pada tawaf. Ya, sholat dan tawaf itu disyaratkan mesti dalam keadaan suci. Ya, beda dengan sa'i, beda dengan wukuf, sa'i, wukuf, ya, kemudian lontar jumrah kalau orang lagi haji, itu tidak disyaratkan harus suci. Tapi kalau tawaf, 4 mazhab mengatakan mesti suci, sebagaimana sholat. Kemudian kita masuk pada hukum-hukum toharoh. Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan, wa tanqasimu ila wajib. Toharoh terbagi, ya ada yang wajib, katoharoti anil hadas, seperti bersuci dari hadas. Ya, bersuci dari BAK. Gimana caranya? Wudhu. Kalau cebok, itu bukan bersuci dari hadas. Cebok itu bersuci dari najisnya. Nah, semoga Bapak Ibu bisa membedakan di antara keduanya. Kalau istinja, cebok itu dia bersuci dari najisnya. Adapun bersuci dari hadasnya bukan dengan cebok, tapi dengan wudhu. Ya, kemudian wa mustahab. Ada juga bersuci yang hukumnya sunnah, mustahab. Mustahab itu nama lain dari sunnah. Kata jaddidil wudhu, seperti memperbaharui wudhu. Walaupun wudhu kita belum batal, kita ingin wudhu lagi, silahkan. Itu mustahab, itu sunnah. Ya, kita pengen sholat asar, wudhu zuhur kita belum batal. Seandainya kita tanpa wudhu lagi, itu sudah cukup karena wudhu zuhur kita belum batal. Namun kalau kita pengen wudhu lagi, tajdidul wudhu, maka itu sunnah. Wal
Aksalul masnunah, dan juga mandi sunnah. Apa mandi sunnah? Seperti mandi memasuki kota Mekah, sunnah. Mandi setelah dibekam, itu sunnah. Tapi ini sunnah yang banyak orang lupakan. Ya, banyak tukang bekam malah nyuruh jangan mandi dulu karena khawatir masuk angin. Namun di dalam hadis justru kita dianjurkan setelah bekam itu mandi. Kenapa? Karena kita tahu bekam mengeluarkan darah dan darah itu najis. Mesti dicuci, mesti dibersihkan. Ya. Dan lain-lain. Nanti ada yang secara khusus ya mandi sunnah apa aja. Tsummal wajib. Kemudian ya toharoh yang wajib yang qasimu ila badani wa qalbi. Terbagi juga atas ada toharoh badan, ada toharoh hati. Apa toharoh badan? Yang tadi kita bahas dengan wudu, dengan mandi, dengan izalah najis, ya menghilangkan najis. Ya, adapun toharoh hati ya fal qalbi kal hasadi wal ujubi wal riya'i wal kibr, yaitu bersuci dari dengki, dari ujub. Ujub itu orang yang kagum ya dengan diri sendiri, kagum dengan kekayaannya, kagum dengan kedudukannya, kagum dengan kecantikan ketampanannya, kagum dengan kepinterannya, kagum dengan pendapatnya. Jadi GR, narsis dengan diri sendiri, ujub. Ya, waria, ya ria kita tahu beramal pamer supaya dilihat sama orang, wal kibr dan sombong. Nah, ini contoh kotoran-kotoran hati yang juga wajib kita toharohkan. Hanya saja ya umat Islam kalau dengar kata toharoh itu biasanya yang kepikiran kan toharoh fisik. Ya, kalau kita masuk pengajian bab toharoh yang kepikiran adalah ya fisik, mandi, wudhu, dan segala macam pembahasannya. Tapi jarang orang berpikir toharoh juga ada toharoh yang sifatnya qalbi atau batini atau ruhi. Bersuci secara batiniyah atau ruhiyah. Ya, bersuci dari kesyirikan, bersuci dari kemunafikan, bersuci dari iri hati, sombong, ya suuzon sama orang. Nah, biasanya pembahasan hal-hal itu ada pada kajian akhlak, pada kajian tentang adab, ya kajian tentang sebagian orang mengistilahkan dengan tasawuf, ya. Dan ini termasuk yang memang mesti kita lakukan juga selain toharoh yang sifatnya fisik. Kemudian kita lihat macam-macam wudu, ya ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Untuk wudu wajib seperti untuk sholat, ya miftahus sholat tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Sholat itu kuncinya adalah bersuci, ya pengharamnya adalah takbir. Maksudnya pengharam adalah kalau udah takbir sholat, maka seluruh aktivitas di luar sholat haram. Itu maksud pengharamnya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalnya adalah taslim, salam. Maksudnya ketika udah salam, maka halal lah semua yang tadinya haram itu. Ya, menjadi halal yang tadinya haram kalau sudah salam. Dan juga yang termasuk wudu wajib adalah ketika wudu hendak tawaf, yang sudah kita bahas barusan, karena dia sama, suci, mesti suci. Kemudian wudu sunnah, seperti memperbarui wudu, lalu hendak membaca Al-Quran. Ini khilafiyah para ulama. Ya, sebagian mengatakan wudu hendak membaca Al-Quran. Kalau dia menyentuh Al-Quran, bacanya sambil nyentuh mushaf. Dan mushaf itu adalah yang penuh dengan tulisan Al-Quran, tanpa terjemahan, tanpa catatan kaki. Kalau udah ada terjemahan dan catatan kaki, Imam Ibnul Arabi mengatakan itu bukan lagi mushaf. Yang disebut dengan mushaf adalah ketika isinya adalah hanya tulisan Al-Quran Arabnya, ya maka itu mushaf. Adapun yang di HP itu HP bukan mushaf, karena HP kadang WA, kadang marketplace, ya kadang YouTube, kadang TikTok, kadang Quran, maka dia nggak dikatakan mushaf.
Nah, kalau baca Qur'annya sambil menyentuh mushaf, maka mengambil air wudhu, ya itu wajib menurut jumhur ulama, menurut mayoritas, bukan ijma. Sebagian mengatakan tidak wajib, seperti Ibnu Abbas, ya pendapat Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Ibnu Hazm, ya Al-Albani, termasuk Syekh Yusuf Qaradawi, bagi mereka itu sunnah, nggak sampai wajib. Namun etikanya memang lebih baik wudhu. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, seperti baca dengan hafalan kita, atau baca lewat HP, karena HP bukan mushaf, ya. Yang penting kita nggak lagi haid, yang penting kita lagi nggak haid, ya. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu boleh dan kebolehannya sepakat seluruh ulama. Ya, jadi kalau tanpa wudhu membaca Quran tanpa menyentuh, walaupun dalam keadaan hadas kecil, namun dengan syarat bukan hadas besar, kata Imam Nawawi seluruh ulama sepakat hal itu dibolehkan walaupun tanpa wudhu. Namun lebih afdol memang wudhu, sunnahnya wudhu. Baik. Kemudian mandi setelah hubungan badan. Ya, setelah memandikan mayit atau menggotong mayit, ini disunahkan mandi buat si tukang mandiin dan yang ngegotong. Ya, sebagian ulama mengatakan ya untuk yang menggotong mayit tidak perlu mandi, cukup wudhu saja. Ya, cukup wudhu saja. Kemudian wudhu menjelang tidur, ini juga sunnah. Ya, buat sebagian orang yang setelah hubungan suami istri dia takut dengan dingin, cuaca yang dingin atau air yang dingin, ya boleh dengan wudhu saja, dan itu sunnah menurut jumhur kalau memang dia nggak kuat dengan mandi. Ya, contoh ini wudhu yang sunnah. Ya, mandi wajib. Ya, mandi yang wajib. Mandi yang wajib, pertama mandi junub atau mandi janabah yang sering kita bilang dengan mandi besar. Ya, baik karena faktor jima atau mimpi basah. Kemudian mandi setelah haid. Mandi setelah nifas. Ya, kemudian mandi bagi jenazah. Jenazah wajib dimandiin dalam fikih Islam. Selama memang bisa dimandiin. Ya, ada jenazah tertentu yang udah nggak bisa dimandiin. Seperti jenazah yang kebakar, hangus, sehingga tinggal tulang belulang saja, ini sulit dimandikan. Kalau dimandikan malah hancur tubuhnya. Maka ini bisa dengan cara ditayamumkan, diganti dengan ditayamumkan. Ya. Kemudian mandi bagi mu'allaf. Mu'allaf ketika mandi wajib, ini nggak ada kaitan dengan keabsahan keislamannya. Keislamannya sudah sah ketika dia bersyahadat secara sadar, tidak terpaksa. Ya, bukan pura-pura. Adapun mandi sekedar untuk menghilangkan masa-masa junub dan hadas besar dia ketika masih non-muslim. Karena kita tahu non-muslim itu tidak pernah mandi wajib, tidak pernah wudhu, tidak pernah tayamum. Sehingga mereka, menurut kacamata kita, mereka selalu mengalami hadas kecil dan hadas besar. Ya. Oleh karenanya ketika mereka masuk Islam, supaya mereka kemudian bisa sholat sebagaimana orang Islam lainnya, maka mereka diwajibkan mandi setelah masuk Islam. Ya, ini mandi yang wajib. Contoh mandi yang wajib. Adapun dalam sebagian mazhab Syafi'i, nggak semua ya, nggak semua di mazhab Syafi'i, tapi sebagian saja, yaitu ada namanya mandi wiladah, mandi setelah melahirkan. Ya, mandi setelah melahirkan. Habis ngelahirin, selesai, walaupun dia masih nifas, ya mandi. Namun mandi yang jenis ini diperdebatkan para ulama keberadaannya. Ya, ada yang mengatakan tidak ada mandi wiladah, yang ada adalah mandi setelah nifas, dan itu pendapat mayoritas ulama, tidak ada mandi wiladah. Adapun yang mengatakan mandi wiladah itu ada, mandi kelahiran, itu sebagian mazhab Syafi'i saja. Namun kalau kita cari dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi memang kita tidak temukan. Namun hal itu kita temukan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, dalam kitab Nihayatuz Zain.
Ya, beliau mengatakan mandi wiladah itu ada. Maka nanti ibu-ibu jangan kaget kalau sebagian barangkali kiai atau ustazah ya yang mengajurkan mandi wiladah, mungkin dia berpatokan dengan itu ya sebagian fikih mazhab Syafi'i. Namun mayoritas fuqaha mengatakan tidak ada mandi wiladah, yang ada adalah mandi setelah nifasnya. Adapun mandi sunnah seperti mandi ihram, mandi memasuki Mekah, mandi Jumat, ini pendapat mayoritas ulama ya, kecuali sebagian sahabat dan sebagian mazhab Zohiri yang mengatakan mandi Jumat itu wajib ya. Dan bagi wanita gimana? Buat ibu-ibu, bagi wanita mandi Jumat itu tidak sunnah kecuali bagi yang pengen ikut sholat Jumat. Kita tahu sholat Jumat buat wanita tidak wajib dan tidak pula sunnah, boleh-boleh saja ya. Namun bagi yang pengen sholat Jumat, bagi wanita dianjurkan untuk mandi Jumat juga. Dan itu cukup banyak yang melakukan. Kalau kita lagi umroh atau lagi haji, itu kelihatan tuh di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, itu banyak jamaah ibu-ibu ikut juga sholat Jumatnya. Ya, kemudian mandi setelah bekam, ya, dan ya masih ada yang lainnya. Baik, ini contoh ya macam-macam mandi. Kemudian macam-macam toharoh, ini sudah kita bahas tadi, ya toharoh zohiro, toharoh fisik, dan toharoh batinah atau toharoh secara ya hati atau batin atau ruhiyah. Ya. Kemudian kita masuk pada skema pembahasan fikih toharoh. Itu tidak jauh-jauh pembahasan utamanya dari 4 hal ini. Ya, ini kalau kita ingin peras ya, kita peras esensnya itu ya 4 hal ini. Toharoh itu macam-macam alat toharoh, macam-macam bersuci, macam-macam hadas, dan pembahasan tentang macam-macam najis. Ya, kita lihat di situ untuk macam-macam alat toharoh ya ada air, ada debu. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus tentang air dan debu. Untuk macam-macam bersuci, ada raf'ul hadas, menghilangkan hadas tadi dengan wudu, tayamum, dan mandi. Lalu ada izalatun najasah atau izalatun najis, menghilangkan najis. Ada istinja, cebok kalau istilah di kita, ya menghilangkan najis. Ya, misal ada najis yang nempel di lantai rumah kita, ya itu namanya izalah, ya izalah menghilangkan. Atau raf'ul najis bisa juga. Kemudian macam-macam hadas, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil BAB, BAK, buang angin, keputihan, madhi, wadi. Apa madhi? Madhi cairan yang keluar dari kemaluan di saat syahwat. Ya, dan ini lebih sering dialami oleh perempuan. Kalau laki-laki ada tapi jarang. Kalaupun ada biasanya tertentu aja. Ya, termasuk juga laki-laki yang dalam kondisi sakit bisa keluar madhi. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian wadi. Apa wadi? Yaitu cairan yang keluar dari kemaluan yang biasanya terjadi setelah buang air kecil. Ya, setelah buang air kecil biasanya tuh ada orang merasa sudah tuntas, ya, merasa sudah tuntas kencingnya, taunya masih ada yang keluar juga. Ya, masih ada keluar juga. Ya, walaupun setetes ya atau 2 tetes misalnya, dia sudah selesai kencingnya padahal udah rapi lah, udah macam-macam, udah cebok segala macam gitu. Nah, itu wadi. Ya, air yang keluarnya setelah kencing. Nah, ini tidak ada khilafiyah para ulama di semua mazhab, madhi, wadi itu najis, tapi dia hadas kecil. Cukup dengan cebok saja lalu wudu. Ya, bukan dengan mandi. Ya, hadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Ya, seperti karena jima. Baik jimanya itu selesai atau tidak selesai. Ya, mimpi basah. Ini juga termasuk di dalamnya. Baik yang dialami laki-laki atau perempuan, tapi laki-laki lebih sering dibanding perempuan. Kemudian macam-macam najis. Untuk macam-macam najis ini ada najis yang statusnya disepakati,
ada najis yang statusnya diperselisihkan. Nah, nanti rinciannya kita akan bahas ya. Contoh kalau yang disepakati itu kotoran manusia, air kencing manusia itu disepakati. Ya, wadi, mavi itu disepakati. Darah haid itu disepakati. Ya, bangkai hewan, ya kecuali bangkai manusia. Kalau bangkai manusia atau jenazah itu tidak najis. Ya, kalau bangkai hewan, kecuali bangkai ikan dan belalang, ya itu selain itu najis sepakat. Kemudian hewan jalalah. Apa hewan jalalah? Hewan pemakan, makan kotoran. Ya misal mohon maaf nih, ada peternakan lele, ikan lele, atau ikan apapun lah, nggak harus lele ya. Ternyata si pemilik ternak itu kotor lah, dia menggunakan kotoran manusia sebagai pakan ternaknya. Maka itu hewan najis dan haram dimakan. Namanya hewan jalalah. Ya. Namun oleh Ibnu Umar dikatakan kalau kita punya hewan jalalah, tunda sampai 3 hari, kasih makan dengan makanan yang normal, yang halal, yang suci. Setelah 3 hari barulah dia boleh untuk kita konsumsi. Tapi kalau belum kayak begitu tetap tidak boleh. Ya, dalam rangka apa? Sampai 3 hari itu dianggap sudah cukup untuk recovery struktur yang menyusun daging-daging lah begitu ya, tubuh ikan tersebut kembali normal. Ya, ini hewan jalalah itu sepakat itu najisnya. Adapun yang diperselisihkan najisnya seperti air mani, ya air mani laki-laki itu diperselisihkan najisnya. Terus keputihan, ya rutubah itu keputihan dalam bahasa Arab, rutubah itu diperselisihkan kenajisannya. Lalu kemudian juga ya anjing, ya kulitnya, bulunya, ya liurnya diperselisihkan para ulama. Nanti itu ada pembahasan pas kita masuk di 4 mazhab ya. Ya kemudian babi pada selain dagingnya. Kalau daging babi sepakat najis. Tapi selain dagingnya seperti bulu, kulit, kuku, tulang, itu diperselisihkan kenajisannya. Itu nanti akan ada pembahasan khusus dan juga dalil-dalilnya. Tapi kayaknya nggak hari ini ya, kan kita ini pengantar dulu nih. Ya. Kemudian macam-macam najis menurut bobot. Ya, ada yang mughallazoh, berat. Apa najis berat? Seperti tadi ya, kotoran manusia, air kencing manusia, darah haid. Nah, itu najis berat tuh. Ya. Kemudian liur anjing, ya itu najis berat. Daging babi najis berat. Kemudian mutawasitoh, ya. Mutawasitoh yaitu najis yang pertengahan. Ya, yang menurut para ulama pertengahan. Nah, karena ini sifatnya ijtihad, ya maka masih ranah diskusi para ulama yang mana yang mutawasitoh. Ya, ada yang mengatakan contohnya kotoran hewan yang bisa dimakan, hewannya ya bukan kotorannya maksudnya. Ya, seperti ayam dalam mazhab Syafi'i ini najis tapi mutawasitoh, dia pertengahan najisnya. Namun dalam mazhab yang lain hewan yang bisa dimakan, kotorannya itu suci. Karena Rasul pernah sholat di kandang kambing. Yang namanya kandang, walaupun udah dibersihin, pastilah kotorannya ada walaupun tinggal sedikit. Dan Rasul pernah sholat di situ. Sehingga itu menjadi data bagi mazhab selain Syafi'i bahwa hewan yang bisa dimakan seperti kambing, sapi, ikan, kotorannya itu bagi mereka tidak najis. Itu adapun dalam mazhab Syafi'i tetap najis, namun najisnya mutawasithah. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Contohnya apa? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, belum makan sebagaimana makan layaknya bayi ya, kayak udah makan bubur, udah makan macam-macam. Nah, dia masih ASI nih. Biasanya 6 bulan ke bawah. Nah, itu buat bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki dia tetap najis tapi mukhaffafah, ringan. Sehingga cara pembersihannya cukup dengan dicipratkan. Beda dengan bayi perempuan, ya mesti diguyur, dibersihin. Nah, ketika bayi laki-laki itu udah
ya makan sebagaimana bayi lain yang normal, maka dia udah sama najisnya dengan yang lain. Begitu dibersihkan. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena ada yang bilang itu bayi suci. Enggak, tetap najis tapi mukhaffafah. Ya, itu kencing bayi tersebut tetap najis tapi dia mukhaffafah. Ini maka tetap dibersihkan dengan cara dicipratan. Namun kalau kita ingin lebih nyaman lagi, ya nggak apa-apa juga disiram sebagaimana terhadap air kencing bayi perempuan. Gitu. Ya. Termasuk juga yang para ulama mengkategorikan adalah najis mukhaffafah adalah muntah yang baru. Kita baru makan. Ya, baru makan sih. Anggaplah 15 menit kemudian, mungkin gara-gara kenapalah kita muntah. Ini dianggap mukhaffafah, ringan karena baru. Tapi kalau itu makanan udah lama sehingga sudah bau, di mulut kita pun juga udah pahit, ya di luar pun juga sudah bau, maka ini najis, ya sudah masuk kategori najis yang berat karena juga mirip dengan kotoran. Oleh karena itu para ulama membedakannya. Adapun gumoh, bayi kalau lagi gumoh, ya baru minum susu, kemudian dia kelolodan dan dia keluar dari mulutnya, muntah susunya itu, tapi belum sempat tertelan, ini masih suci, nggak masuk kategori najis. Taib ya. Nah, ini skemanya kurang lebih seperti ini. Nah, insya Allah ke depan kita juga akan membahas satu persatu 4 hal ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa bersabar untuk membahasnya. Ya, untuk air kita tahu ada air yang suci dan mensucikan. Tohur atau air mutlak, kadang diistilahkan dengan air mutlak. Ya, Imam Abu Syuja dalam kitab Matan Abu Syuja mengatakan ada 7 air yang suci dan mensucikan. Seperti air hujan, air laut. Nah, nanti ada pembahasan tentang secara khusus ya air laut. Ada sebagian ulama memakruhkan berwudu dengan air laut. Ya, air sungai, kemudian air sumur, lalu air dari mata air kayak telaga ya. Kemudian salju dan embun. Ya, kalau embun saya sendiri terus terang belum pernah wudu pakai embun. Ya. Mungkin susah juga tuh wudu pakai embun ya. Salju ya belum pernah ketemu. Baik, ini 7 macam air mutlak. Kemudian ada juga air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Sering diistilahkan dengan air tohir. Dia tohir. Ya, bukan sekedar tohur. Tohur suci mensucikan. Kalau tohir suci tapi dia tidak mensucikan. Seperti air mutaghayyar, air yang udah berubah baik pada warna, rasa, dan aroma. Seperti air kopi, suci, kopi itu suci, tapi nggak boleh wudu pakai kopi. Ya, sedap, ya kan? Air teh, sirup, kuah, air tajin. Nah, ini semua air suci, tapi karena udah berubah baik pada warna atau rasa atau aroma atau salah satu dari 3 hal ini berubah, maka dia suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian air mustakmal, yaitu air bekas wudhu dan mandi, khususnya air tetesan dari tubuh. Kita kan kalau habis wudhu di tangan, jadi jemari, wajah kita ada tetesannya tuh. Nah, itu namanya air mustakmal. Atau habis mandi wajib, itu ada air juga di tubuh kita, netes tuh. Nah, tetesannya itulah yang namanya air mustakmal. Air yang udah dipakai, itu kalau bahasa gampangnya begitu. Nah, jumhur ulama mengatakan air mustakmal nggak boleh dipakai buat wudhu, kecuali menurut mazhabnya Imam Malik. Ya, bagi mereka sah dan boleh untuk wudhu air mustakmal itu, berdasarkan kisah bahwa dahulu Rasulullah setelah wudhu, para sahabat langsung berebut dengan air yang menetes dari tubuh Rasulullah, diantaranya Bilal bin Rabah, lalu mereka pun menggunakan air itu untuk berwudu. Ya, sehingga kisah ini dibahas oleh Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam, menjadi dalil ya air mustakmal boleh buat wudu, dan ini diperkuat oleh mazhabnya Imam Malik. Namun mazhab yang lain mengatakan tidak sah, ya karena itu tidak lagi
masuk kategori yang suci dan mensucikan, karena unsur pokok dari air suci dan mensucikannya sudah tidak ada, karena sudah mengalami mukhtalitun, tercampur dengan tubuh manusia, dengan keringatnya, dengan debunya atau dakinya, segala macam begitu. Baik, nah ini air mukhtalit. Nanti juga ada pembahasan di yang 4 mazhab ya. Air mukhtalit artinya air bercampur. Ya kita singkat gini aja. Air mukhtalit itu ada 2 model. Air yang bercampur dengan benda suci, ada air yang bercampur dengan benda najis. Air yang bercampur dengan benda suci seperti kecampur dengan sabun, kecampur dengan sampo, kecampur dengan debu, kecampur dengan ganggang. Kalau di di sungai, ini bukan gang jalanan ya, ganggang nama pohon ya. Kecampur dengan ranting dan batang pohon yang jatuh ke sungai itu kan benda-benda suci semua. Nah, para ulama membagi, kalau benda-benda tersebut tidak bisa dihindari seperti lumut, dedaunan, ranting-ranting, maka bercampurnya dengan benda-benda ini sama sekali tidak mengganggu kesucian dan tetap boleh untuk bersuci. Sehingga wudhu di air sungai yang lumutan, air sungai yang kejatuhan batang pohon, ya silahkan. Ya, walaupun itu air mengalami perubahan. Contoh seperti air-air yang ada di Pulau Kalimantan. Mungkin buat Bapak Ibu yang pernah ke Kalimantan itu tahu betul air di sana tuh air tanah gambut. Airnya nggak sebening di Jawa. Warna airnya kayak apa ya? Mungkin yang pernah ngelihat skuteng atau air jahe. Jadi keruh. Tapi begitulah air mereka. Tahun 2007 atau 2008 saya pernah diundang ke Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Ya, saat itu saya mau sholat maghrib, wudhu, saya kaget betul karena begitu saya buka keran musola, itu airnya warnanya hitam. Mirip kayak kuah empek-empek lah. Kaget betul saya, wah kok airnya begini? Terus saya tanya ke mahasiswa, ini kok begini? Oh iya Pak Ustadz, ini emang kayak begini airnya. Jadi air di sana itu ya begitu. Dan pas saya coba kumur-kumur, rasanya sama kayak air kita, air tawar di kita. Warnanya aja yang warnanya hitam. Jadi itu bercampur yang tidak bisa dihindari. Ya secara alami. Yang kayak begini para ulama mengatakan ini tetap suci dan mensucikan. Nah ada juga bercampur dengan benda suci tapi sebenarnya bisa dihindari. Seperti bercampurnya dengan sabun dan sampo. Kita bisa menghindari itu, kan tergantung kitanya kalau itu. Nah, untuk yang jenis kayak begini, kalau bercampurnya hingga sampai mengubah banget ya air putih itu sehingga berubah menjadi kayak air cucian beras misalnya warnanya, ini udah nggak boleh walaupun dia suci, maka bercampur sebelum ini udah nggak boleh untuk buat wudhu. Maka kalau kita sampoan, busa-busanya jatuh di bak kamar mandi, lalu bak itu airnya langsung berubah lah begitu ya, maka ini udah nggak boleh karena sudah mengalami perubahan. Ya sudah mengalami perubahan. Ya, kalau tidak mengalami perubahan walaupun dia kejatuhan, maka itu para ulama berselisih pendapat. Ya air bak mandi kita kejatuhan misalnya sampo. Yang paling sering buat sebagian orang adalah, mohon maaf ya ini saya sebut merek terpaksa, betadin cair di kolom kamar mandi supaya kan buat sebagian orang tuh itu kan udah kecampur tuh dan baunya pun juga udah berubah itu ya, tapi secara warna masih bening segala macam. Nah yang seperti ini ranah debatable para ulama, itu masih boleh nggak dipakai buat wudhu ya. Sebagian mengatakan udah nggak boleh karena udah berubah secara aroma, udah aroma betadin begitu ya bau-bau rumah sakit gitu. Kemudian yang sebagian lain mengatakan masih boleh ya karena dia benda yang suci bukan benda yang halal begitu. Tapi ini tentang bercampur dengan benda yang suci. Nah untuk yang kedua, bercampur dengan yang najis, kejatuhan, kecipratan dengan air kencing anak kita.
Anak kita lagi BAK, ya biasa yang namanya bocah, nggak bisa nahan, nyiprat kemana-mana, masuk ke ember yang ada air tempat atau air untuk wudhu kita. Nah ini gimana? Sama statusnya air mukhtalit juga. Kalau udah berubah, maka nggak ada khilafiyah para ulama, maka itu najis, nggak boleh dipakai. Kalau tidak berubah gimana? Ya, baik airnya banyak atau dikit. Ya, kalau tidak berubah, maka para ulama membedakan. Kalau airnya banyak, 2 kulah ke atas, dan tidak ada perubahan, maka dia boleh untuk berwudu di situ. Sebagaimana hadis, innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabas. Air jika udah 2 kulah, maka najis yang menetes tidak ngefek, tidak berpengaruh. Berapa sih 2 kulah? 1 kulah, kata saya Sabik, kurang lebih 317 liter. 317 liter, itu 1 kulah. 2 kulah ya kali 2 aja. Nah, jika udah 2 kulah lebih, ya ketika ada najis yang menetes dan tidak ngaruh tadi, maka dia masih boleh. Nah, kalau sedikit airnya, seember, misal seember, kemudian kejatuhan najis dan tidak berubah, ya dan tidak berubah, maka ini ranah debatable para ulama. Imam Malik mengatakan tetap boleh untuk dijadikan wudhu selama memang nggak berubah 3 hal tadi, warna, bau, dan rasa. Sementara yang lain mengatakan tidak boleh karena itu air yang sedikit, seember, nggak banyak. Ya, kejatuhan anggaplah 1, 2, 3 tetes air kencing anak kita misalnya. Maka yang seperti ini ya untuk kehati-hatian tidak usah. Lalu bagaimana kalau cipratannya hanya bukan tetes tapi titik? Bukan tetes tapi titik yang nyaris nggak kelihatan. Untuk yang seperti itu, ma'fu anhu, dimaafkan karena kita nggak tahu juga kena atau tidak. Ya, sama seperti ya mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, kadang kalau lagi BAK di WC umum, tempatnya nggak nyaman buat BAK yang secara aman dan nyaman cipratan gitu ya. Tapi kita udah berusaha banget supaya nggak nyiprat gitu. Sangat mungkin tetap terjadi cipratan itu, tapi kita nggak bisa melihatnya. Mungkin hanya titik-titik kecil yang bisa diabaikan. Imam Syafi'i mengatakan untuk kasus kayak begitu, itu dimaafkan karena kita nggak melihat dan nggak ketahuan juga. Ya, kecuali yang benar-benar kelihatan dan ketahuan, itu lain lagi ceritanya. Itu namanya air mukhtalit yang dengan najis. Nah, kemudian ada namanya air najis. Itu air yang secara zat memang najis, istilahnya najis aini. Ya, najis aini, najis secara materinya seperti wadi, mawi, air seni hewan yang dagingnya nggak bisa dimakan. Ya, ini namanya najis aini. Ada najis hukmi. Apa najis hukmi? Benda yang suci. Tolong diingat, benda yang suci tapi kena najis, itu namanya najis hukmi. Kain sarung kena ompol. Apalagi mukena ibu-ibu lagi tilawah, lagi sholat, lagi zikir, anak datang, anak kita ngompol. Nah, itu mukena statusnya najis hukmi, najis secara hukum, bukan secara aini, secara materi. Karena mukena pada materi awalnya adalah benda suci. Nah, bedanya apa dengan najis aini? Najis aini nggak bisa disucikan. Yang namanya kotoran manusia, misal nempel di mana, ketika kita bersihkan, itu kotoran tetap kotoran. Dia ke bawah air mengalir kemana, tetap kotoran. Yang lagi dibersihkan bukan kotorannya. Yang lagi dibersihkan adalah benda yang kena kotoran itu. Nah, najis hukmi, dia bisa dibersihkan, karena dia benda yang kena najis. Ketika kain sarung saya kena kotoran, lalu saya cuci, yang saya lakukan adalah sedang membersihkan kain sarung, bukan sedang membersihkan kotoran. Kotoran tersebut ketika kesebor kemana-mana, ini tetap kotoran. Dia nggak bisa jadi suci, berubah jadi suci itu. Ya, kotoran manusia misalnya, dia nggak bisa berubah jadi suci sampai dia hilang. Ya, kecuali dia hilang. Tapi ketika dia masih ada, dia tetap najis. Nah, sedangkan kain sarung yang sedang saya bersihkan, dia bisa menjadi suci lagi. Nah, ini namanya najis hukmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dulu ya muqaddimah atau pengantar. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutannya di pertemuan yang akan datang, bulan depan kayaknya, ya tentang air menurut 4 mazhab. Ya, kemudian nanti tentang
debu menurut 4 mazhab. Terus begitu hingga sampai pembahasan yang tadi menurut 4 mazhab. Ya, itu dulu saya kembalikan ke moderator, ke Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan